Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-457 ini didukung oleh para pemain Lanti sebagai Puya, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Refli Lubis sebagai Gobraja, Ajeng dan Anita sebagai gadis-gadis, Mucus, Pegis, Surya dan Billy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Buya melompat mundur beberapa tindak. Dua orang prajurit Majapahit menghentikan serangannya. Pranaya menarik pedang dari warangkanya, kemudian memberikan isyarat pada Buya. Gadis itu menghampirinya dengan wajah menyiratkan tanda tanya. Ada apa, Ayah? Permainan pedangmu sudah cukup bagus, Buya. Lalu mengapa Ayah menyuruh berhenti? Saya sanggup menghadapi mereka, Ayah. Buya, sekalipun gerakanmu sudah lincah, tapi kau masih perlu belajar banyak. Sekarang minggirlah.
Biar aku yang menyelesaikan urusan 2 orang prajurit Majapahit itu. Berdebah, kau hanya seorang laki-laki buntung. Jika kau tidak segera pergi dari sini, aku akan membuntungi lenganmu yang sebelah lagi. Tidak, bukan hanya lengannya. Aku ingin membuntungi kakinya juga. Maaf, tuan-tuan prajurit. Sebenarnya kami tidak menghendaki perkelahian. Kami berkelahi jika hanya terpaksa. Memang, aku yang akan memaksamu berkelahi. Kecuali jika kalian berdua segera angkat kaki dari sini. Kami tidak akan membiarkan tuan-tuan prajurit berlaku tidak senonoh pada 2 orang gadis itu. Apa urusanmu? Apakah mereka sanak familimu? Hah? Atau barangkali kau ingin berlaga sebagai pahlawan, begitu? Tidak. Kami hanyalah orang-orang cacat yang masih bisa membedakan pekerjaan yang baik dan buruk. Kami bukan pahlawan. Dan mereka bukan sanak famili kami. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kami terpaksa turut campur urusan ini. Kami hanya tidak senang melihat sikap tuan-tuan prajurit. Seharusnya tuan-tuan prajurit mempunyai jiwa prajurit. Jiwa mengayomi. Dan bukan sebaliknya terlalu sewenang-wenang. Sudahlah. Kau ini bicara apa? Kau hanyalah seorang laki-laki buntung. Barangkali kau belajar sedikit ilmu kanuragan. Tapi bukan berarti kau boleh mengumbar kata-kata di depan kami. Di depan prajurit-prajurit Majapahit. Kalau begitu baiklah. Sekarang bagaimana? Bagaimana apanya? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu kesenangan kami. Jangan membuat perkara dengan kami. Maaf, tuan-tuan prajurit. Kami baru akan pergi setelah perkara ini selesai. Orang buntung. Kalau kau ingin menunjukkan kemampuanmu bermain pedang, ayo, kami ingin menontonnya. Tapi kukira kemampuanmu hanyalah setinggi lututku ini. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Tapi lihat sekarang. Aku tidak sabar lagi. Kita bunuh saja mereka itu. Ayo. Orang buntung itu yang harus lebih dulu mati. Dan selanjutnya perempuan setan itu akan menyusul. Dua orang prajurit Majapahit segera membuka serangan. Pranaya melayaninya dengan tenang, lurus demi lurus berlalu. Sementara Puya hanya melihat dari tempatnya berdiri. Sedangkan 2 orang gadis masih berdiri merapat di bawah pohon. 2 orang prajurit Majapahit nampak gusar. Karena serangan mereka selalu dapat dipatahkan. Akhirnya mereka bertarung dengan seluruh tenaganya. Semula Pranayam hanya melayani serangan-serangan lawan. Tapi setelah 20 jurus berlalu, Pranayam ingin menyudahi pertarungan. Dia melompat tinggi ke udara. 2 orang prajurit Majapahit mendongak keheranan. Awas! Kurang ajar. Kau telah membunuh temanku. Orang cacat tidak selalu dapat diremehkan. Aku akan membalas perbuatanmu. Aku akan membunuhmu. Sekarang. Gerakan Pranayam sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata orang biasa. Tiba-tiba saja, sebuah luka lebar menganga di perut prajurit Majapahit yang malang itu. Tubuhnya segera tersungkur dan tidak bergerak-gerak lagi. Pranayam menyeka darah di ujung pedangnya, kemudian memasukkannya ke dalam warangkanya. Puya buru-buru menghampirinya. Ayah, kau hebat sekali. Kau dapat membunuh prajurit itu dalam satu gebrakan saja, Ayah. Puya, bukan aku yang hebat. Prajurit itu yang terlalu ceroboh.
dan terlalu berani. Kalau dia berhati-hati, dia tidak akan cepat mati. Orang-orang seperti itu memang sudah sepantasnya mati. Aku jijik melihat kelakuan mereka. Iya, kau juga sudah banyak kemajuan, Buya. Permainan pedangmu lumayan sekarang. Karena kau dengan sabar membimbingku, Ayah. Iya, dan karena kau tekun berlatih. Aku yakin, suatu saat nanti kau bisa menjadi seorang pendekar pedang yang tangguh. Lihat, Ayah. Mereka masih berdiri di situ. Sepertinya mereka masih dicekam ketakutan. Iya. Mari kita ajak mereka bicara. Kita tanya siapa mereka. Pranayam dan Buya melangkah menghampiri dua orang gadis yang masih berdiri merapat pohon. Pranayam tersenyum ramah, dan dua orang gadis itu segera berlutut di depannya. Ampun Tuan, janganlah kami dibawa ke Majapahit. Kami ingin kembali ke desa kami, Tuan. Jangan takut. Sekarang tidak ada lagi yang akan membawamu ke Majapahit. Lihatlah, dua orang Majapahit itu sudah binasa karena perbuatannya sendiri. Siapa namamu? Nama saya Limbang, Tuan. Nama saya Jiwata, Tuan. Saya berasal dari desa Pajarakan. Dan saya berasal dari Kancipuri. Coba ceritakan bagaimana sampai dua orang prajurit itu membawa kalian lari. Entahlah, Tuan. Tiba-tiba saja mereka datang dan mereka memaksa kami ikut serta. Kami tidak berani melawan karena mereka mengancam akan membunuh kami. Iya, mereka membawa kami lari di atas kuda, Tuan. Pada saat mendapat kesempatan, kami berusaha melarikan diri, Tuan. Apakah kalian masih mempunyai sanak famili? Entahlah, berapa orang lagi yang masih tinggal. Belum lama desa kami terjadi huru-hara. Prajurit-prajurit Majapahit datang dan membuat kerusuhan di sana. Banyak laki-laki yang terbunuh. Dan mereka juga merampas harta benda orang-orang desa. Perang memang selalu membawa malapetaka bagi semua orang. Perang selalu merugikan. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Kalian boleh kembali ke desa kalian masing-masing. Ampun, Tuan. Kami tidak berani kembali ke desa kami, Tuan. Di sana masih banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Bukankah prajurit-prajurit itu sudah kembali ke Majapahit? Mereka masih banyak yang tinggal di Kancipuri, Pajarakan, ataupun kota Lamajang. Mereka ini berbuat sesuka hatinya di sana, Tuan. Kami takut mereka akan menangkap kami kembali. Baiklah. Kalau begitu, biarlah kami mengantar kalian. Kau tidak keberatan, Buya? Tidak, Ayah. Mereka memang pantas mendapat pertolongan. Nah, ayo kita berangkat. Kita antarkan dulu... siapa namamu tadi? Jiwata, Tuan. Jiwata. Ayo, kita antarkan Jiwata ke Kancipuri. Baru setelah itu, kita antarkan Limbang ke Pajarakan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam dan Buya akhirnya terpaksa mengantarkan dua orang gadis itu. Mereka melangkah meninggalkan kaki bukit Ayudawara. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki desa Kancipuri. Mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan. Jiwata, gadis Kancipuri itu menunjuk ke sebuah rumah sederhana di tepi tegalan. Nampak dua ekor kuda ditampatkan di bawah pohon. Benar itu rumahmu? Iya, benar, Tuan. Pasti telah terjadi sesuatu. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Kita lihat saja dulu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada dua prajurit Majapahit di sana, Ayah. Benar, Buya. Rupanya ada beberapa orang prajurit Majapahit memanfaatkan suasana desa yang baru saja kalah perang ini. Perbuatan terkutuk. Tuan, saya harus ke sana, Tuan.
Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan ayah saya. Saya takut prajurit-prajurit Majapahit itu menyiksa ayah saya, Tenang Tuan. saja, tenang. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang lihat. Kau jaga mereka, Puya. Baik, Ayah. Kita di sini saja ya, Jiwata. Bimbang, kalau memang prajurit Majapahit itu berbuat yang tidak-tidak, biar ayahku yang akan membereskannya. Jiwata, Limbang, dan Puya menunggu di tempat yang agak jauh. Sementara Pranaya melangkah menuju pondok sederhana. Tiba-tiba nampak dua orang prajurit Majapahit menyeret seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Laki-laki itu jatuh tersungkur di tengah halaman. Ampun, Tuan prajurit. Apa salah hamba? Mengapa hamba dianiaya seperti ini? Ampun, Tuan prajurit. Katanya kamu mempunyai anak gadis yang cantik. Mana dia? Ampun, Tuan prajurit. Siapa yang berkata begitu? Orang-orang itu yang mengatakannya. Tetangga-tetanggamu itu yang mengatakannya. Awas, jangan berdusta kau. Kami bisa bertindak lebih kejam lagi. Kecuali kau segera mengaku. Ayo katakan. Di mana kau sembunyikan anak gadismu itu, ha? Ampun, Tuan prajurit. Memang sebenarnya hamba mempunyai seorang anak gadis. Tapi sudah lama sekali dia tidak tinggal bersama hamba. Nah, sekarang kau baru mengaku. Dasar! Aduh, Tuan prajurit. Hamba sudah mengaku. Tapi mengapa Tuan prajurit malah mencambuk hamba lagi? Jangan, Tuan prajurit. Sakit. Sakit sekali. Hamba sudah tua. Hamba sudah tidak mempunyai banyak tenaga lagi. Hei, dengar Pak Tua. Kami akan berhenti mencambuk jika kau segera mengatakan di mana anak gadismu sekarang ini. Hah? Kau sembunyikan di mana dia? Ayo, cepat katakan. Ya. Ampun, Tuan prajurit. Jangan cambuk lagi. Ayo, cepat katakan. Supaya kami tidak mencambukmu lagi. Ha? Di mana kau sembunyikan anak gadismu itu? Anu, Tuan. Dia tinggal bersama sanak keluarga hamba. Di mana dia tinggalnya? Di sana, Tuan. Jauh tempatnya. Seberapa jauh? Hah? Jauh, Tuan. Kalau tuan-tuan berkuda ke sana, mungkin menjelang sore nanti baru sampai. Aku tahu. Sekarang kau mencoba berdusta lagi. Aku tidak akan percaya pada omonganmu. Hei, tua bangka. Sekarang percuma saja kamu menangis-nangis minta diampuni. Nah, rasakan. Ujung cambuk ini akan menguliti punggungmu. Hah?
orang prajurit Majapahit itu segera bergantian mencambuk laki-laki tua itu. Warga desa Kancipuri itu menjerit-jerit kesakitan sambil bergulingan ke sana kemari. Pada saat itulah Pranaya melompat, tangan kanannya menyambar ujung cambuk. Dua orang prajurit Majapahit terkejut karena tiba-tiba saja di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Mereka nampak tidak senang. Sementara Pranayam berusaha membantu laki-laki tua bangun lalu membawanya ke tepi halaman. Dua orang prajurit Majapahit semakin gusar. Mereka merasa ditantang. Dua orang prajurit Majapahit secara bergantian mengayunkan cambuk. Ujung cambuk menggeletar menerpa punggung laki-laki tua itu. Laki-laki yang malang itu merintih-rintih kesakitan sambil bergulingan di atas tanah. Pada saat itulah Pranayam muncul, melangkah dengan tegap. Dua orang prajurit Majapahit tidak menyadari kehadirannya. Mereka terus mencambuk dengan gusar, membabi buta. Mati kau! Mati kau! Tiba-tiba dua orang prajurit Majapahit berhenti mencambuk. Ujung cambuknya seperti menyangkut sesuatu. Mereka serentak membalikan punggungnya dan melihat Pranayam sudah berdiri tegak. Secepat kilat, Pranayam menyentakkan tangannya dan dua buah cambuk segera berpindah tangan. Dua orang prajurit Majapahit mendengus gusar. Mereka merasa ditantang. Kau siapa? Hah? Apa kamu sudah tidak waras lagi? Kau harus berlaku sopan di depan kami. Ayo jongkok. Jangan berdiri seperti itu. Kau pikir kami ini siapa, ha? Kalau tidak salah, tuan-tuan ini adalah prajurit Majapahit. Jangan main-main ya. Kau bisa kami bunuh di tempat ini. Dan tak akan ada seorang pun berani membelamu. Sabar tuan-tuan prajurit. Mari kita bicara baik-baik. Jangan berdiri seperti itu, kataku. Ayo jongkok. Jangan memancing-mancing kemarahan kami. Sebab jika kami marah, nyawamu pasti akan terancam. Saya hanya ingin tahu mengapa kalian menyiksa orang tua itu. Kau ini siapa? Kau warga desa Kancipuri. Mengapa kau ikut campur urusan kami? Saya bukan warga desa Kancipuri. Saya hanya kebetulan saja lewat. Sebenarnya saya menyesal sekali.
Mengapa saya sampai lewat di desa sini? Saya terpaksa melihat sebuah tontonan yang kurang menyenangkan. Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Kami akan mengampuni kesalahanmu, asal kau segera pergi dari sini. Maaf tuan-tuan prajurit. Soal pergi adalah soal mudah. Saya akan segera pergi kalau memang saya sudah tahu apa yang sedang terjadi di sini. Hei, kamu. Orang buntung. Jangan berlagak. Jangan sok berani. Nanti kamu celaka. Maaf tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan prajurit sudah tidak membutuhkan cambuk ini lagi. Cambuk seperti ini hanya pantas untuk memukul kuda dan bukan manusia. Sambil masih berdiri tegak, Pranayam membuang cambuk ke pinggir halaman. 2 orang prajurit Majapahit bertambah gusar. Mereka serentak maju setindak. Salah seorang di antaranya menuding wajah Pranayam dengan perang. Kau sudah berani menghina prajurit Majapahit. Apa kau tidak takut akibatnya? Mengapa saya harus takut? Apakah tuan-tuan prajurit senang ditakuti orang? Saya kira itu sikap yang kurang tepat. Seorang prajurit justru seharusnya dapat menciptakan suasana tenang dan damai. Kalau warga desa sampai takut pada prajurit, bukan salah warga desanya. Mereka itu orang-orang lumpuh. Namun begitu mereka juga manusia yang bisa diajak bicara. Kalau tuan-tuan tidak dapat merubah sikap, kalau tuan-tuan senang ditakuti orang, tuan-tuan bukanlah prajurit yang baik. Hebat sekali orang gendeng ini. Disuruh pergi malah ceramah. Kami tidak butuh ceramahmu. Kami tahu apa yang baik, yang harus kami kerjakan. Syukurlah kalau begitu. Tapi mengapa tuan-tuan prajurit menyiksa orang tua ini? Lihatlah. Dia itu bisa mati karena tuan-tuan mencampuknya seperti binatang. Apa kesalahannya? Bolehkah saya tahu? Oh, boleh. Kalau kau ingin tahu, cepat kemari. Ini jawabannya. Bagus. Kau mempunyai kepandaian juga rupanya. Tuan-tuan tidak usah gusar. Saya hanya sedikit mempunyai kepandaian. Sedangkan tuan-tuan prajurit pasti mempunyai lebih banyak lagi kepandaian dibanding saya, orang cacat ini. Jadi apa mau sekarang? Kalau kau tidak mau pergi juga, apa maumu? Mau berkelahi dengan kami? Bukankah saya sudah mengatakannya? Saya hanya ingin tahu mengapa tuan-tuan menyiksa orang tua ini. Apa salahnya? Kalau memang dia dianggap bersalah, apakah tuan-tuan prajurit tidak bersedia mengampuninya? Apakah kesalahannya sudah sedemikian besar sehingga tuan-tuan tidak bersedia mengampuninya? Itu saja yang ingin saya ketahui. Sayang sekali Pendekar Buntung. Kami belum mengenalmu. Kami tidak tahu siapa kamu. Mungkin kau hanya seorang gembel jalanan. Sekalipun kau mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, bukan berarti kami mau diperintah oleh seorang gembel jalanan. Orang tua itu adalah urusan kami. Kuperingatkan, jangan ikut campur. Kalau begitu, saya pun tidak akan pergi dari sini. Baiklah. Kami menganggap ini sebagai tantangan. Dan kami akan melayaninya sebagai prajurit. Ayo, pukul orang itu. Kalau perlu bunuh sekalian. Ya, Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cukup! Aku tidak senang pertarungan macam ini. Sekarang aku tidak main-main orang buntung. Ini bisa dengan mudah membinasakanmu di tempat ini. Jadi sekarang tuan-tuan prajurit ingin bermain dengan pedang?
Baru saja kami membersihkan mata pedang kami setelah membunuh puluhan orang-orang Lamajang. Dan kami sama sekali tidak keberatan tambah satu orang lagi. Kamu orang buntung. Wah, kalau begitu baiklah. Mungkin permainan ini akan menjadi lebih menarik jika menggunakan senjata. Baiklah. Saya juga mempunyai sebilah pedang. Silahkan tuan-tuan prajurit. Saya sudah siap. Kurang ajar. Kepalamu akan kupenggal sekarang juga. Akan kucincang tubuhmu dan kucampakkan ke tepi jalan. Pertarungan sengit tak bisa dihindarkan lagi. Dua orang prajurit Majapahit segera menyerang. Mata pedang mereka berkeralap di udara membiaskan sinar matahari. Pranayam berlompatan ke sana kemari sambil berusaha menangkis serangan lawan. Tapi sepertinya Pranayam tidak terlalu sulit mengungguli dua orang prajurit Majapahit. Setelah 20 jurus berlalu, Pranayam ingin menyudahi pertarungan. Tubuhnya melenting ke udara, hinggap sebentar di dahan pohon, kemudian menghambur turun bagaikan terbang. Pedangnya yang besar dan panjang mendesing bagaikan kilatan maut. Dua orang prajurit Majapahit itu sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan mendadak yang mematikan. Mereka berusaha menangkis pedang Pranayam, tapi usaha mereka gagal. Salah seorang di antara mereka terbabat di bagian pangkal lehernya, sementara yang seorang lagi mengerang kesakitan sambil mendekap perutnya. Dua-duanya roboh bersimbah darah. Pranayam kembali memasukkan pedangnya ke dalam warangka. Laki-laki tua bergegas menghampirinya sambil membungkukkan kepalanya penuh rasa hormat dan kagum. Terima kasih, Tuan Pendekar. Terima kasih. Tuan telah menolong saya. Dewata Agung yang telah menolong Bapak. Kalau Tuan Pendekar tidak segera datang, mereka pasti sudah membunuh saya. Maaf, Pak. Apakah Bapak yang bernama Gobraja? Benar, Tuan. Dari mana Tuan tahu? Pranayam tersenyum sambil melambaikan tangannya. Saat berikutnya, Buya, Jiwata dan Limbang berlari-lari menghampiri pondok. Gobraja, laki-laki tua itu girang melihat kehadiran Jiwata, anak gadisnya. Ayah! Jiwata! Jiwata anakku. Kau selamat, nak. Iya, Ayah. Berkat pertolongan Tuan Pendekar itu, saya bisa pulang kembali ke rumah, Ayah. Dan Ayah bagaimana? Ayah tidak apa-apa? Oh, Ayah, punggungmu terluka, Ayah. Jangan khawatir, anakku. Hanya luka ringan. Nanti akan sembuh kembali. Saya senang kalian bisa bertemu kembali. Sekarang kami mohon diri. Oh, Tuan Pendekar, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Mampirlah sebentar ke pondok kami. Terima kasih, Pak. Kami harus mengantarkan gadis ini pulang ke Pajarakan, Pak. Dia pun menjadi korban nafsu binatang prajurit-prajurit Majapahit. Iya, tapi kami sangat mengharapkan Tuan singgah dulu sebentar di pondok kami. Ya, mari Tuan. Mari. Pajarakan tidak terlampau jauh dari sini. Mari. Tuan tidak menolak, bukan? Kalau begitu baiklah. Tapi kami tidak bisa lama-lama, Pak. Kasihan gadis itu. Dia pun ingin kembali pada keluarganya.
Tuan Pendekar. Silakan, ayo, diminum airnya. Dan itu dicicipi makanannya, ya. Iya. Terima kasih, Pak Gobraja. Ayo, Buya. Iya, Ayah. Oh, jadi Tuan Pendekar namanya siapa tadi? Namanya Tuan Pranayam, Ayah. Oh iya, Tuan Pranayam. Maaf Tuan Pranayam. Siapakah gadis ini? Dia anak saya, Pak Gobraja. Dan yang ini namanya Limbang. Dialah yang ingin kembali ke Pajarakan. Oh, begitu. Ya, belum lama terjadi malapetaka besar menimpa Kadipaten Lamajang dan sekitarnya. Kancipuri, desa kami ini pun ikut menjadi korban perang. Iya. Saya lihat ada banyak rumah yang sudah menjadi puing-puing arang. Apakah prajurit-prajurit Majapahit membakari rumah sebelum pergi? Ya, begitulah Tuan Pranayam. Desa kami ini merupakan pintu masuk dari sebelah barat Kadipaten Lamajang. Sebelum perang berkobar, desa kami ini menjadi daerah pertahanan prajurit-prajurit Lamajang. Tetapi mereka semuanya tewas dalam perang. Prajurit-prajurit Majapahit ribuan jumlahnya. Mereka menggasak apa saja. Mereka merampok dan bahkan menyakiti warga desa. Tuan Pranayam, mereka tidak segan-segan membunuh orang, merampas ternak, dan membawa lari kaum wanita. Kalau Tuan Pranayam berjalan-jalan di desa Kancipuri sekarang ini, Tuan akan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Puing-puing rumah bekas kebakaran ada di mana-mana. Sebagian warga desa Kancipuri kehilangan tempat berteduh. Dan sekarang mereka hanya bisa berdiri di tepi jalan. Ada para wanita, orang tua, dan anak-anak. Sungguh menyedihkan. Pemandangan yang sangat memilukan hati, Tuan. Apa benar prajurit-prajurit Majapahit masih banyak yang berkeliaran di daerah ini, Pak Gobraja? Benar, Buya. Tetapi kami sendiri tidak tahu jumlah mereka. Tapi, itu mereka baru saja lewat. Kami juga tidak tahu mengapa mereka tidak segera kembali ke Majapahit. Kami tidak tahu mengapa mereka tidak bergabung dengan prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Mereka malah berkeliaran di Kancipuri, Pajarakan, Ganding, bahkan di Lamajang. Mereka pasti berbuat sesuatu di luar pengetahuan pimpinan mereka. Saya tahu. Pasti mereka prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Rawedeng dan teman-temannya. Sungguh memalukan. Mereka hanya akan merusak citra prajurit Majapahit. Tuan Pranayam. Iya. Tapi maaf, di manakah Tuan Pranayam tinggal? Kami berdua ini tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Pak Gobraja. Tapi sementara ini, kami membuat pondok sederhana di lereng Bukit Ayudawara. Bukit Ayudawara? Iya. Maaf, Tuan Pranayam. Belum lama ini orang-orang bercerita tentang Bukit Ayudawara. Ya, konon kabarnya di sana ada seorang pendekar tangguh. Orang-orang menyebutnya sebagai pendekar lengan tunggal. Tapi, maaf Tuan Pranayam, apakah pendekar lengan tunggal itu Tuan sendiri? Maaf kalau saya telah menyinggung perasaan Tuan.
Saya bukan seorang pendekar, Pak. Saya hanyalah orang cacat yang belum mempunyai kepastian dalam hidup ini, Pak. Saya pergi mengembara ke sana kemari untuk memulihkan kepercayaan saya yang telah runtuh karena peristiwa berat. Bukan, Pak Gobraja. Saya bukan pendekar lengan tunggal. Lalu, siapa ya yang dimaksud orang-orang pendekar lengan tunggal itu? Siapa kalau bukan Tuan Pranayam? Ya, mungkin orang lain lagi. Yang jelas bukan saya, Pak. Sebab saya bukan pendekar. Saya tidak berani menyebut diri saya pendekar. Saya ini orang biasa saja, Pak. Sesaat lamanya, Pranayam, Buya dan Gobraja berbincang-bincang di ruangan pendopo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apalagi yang akan dialami Pranayam dan Buya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan